kepada masalah-masalah yang ditemukan atau kadang yang muncul dalam perkara sujud. Yang pertama, adanya pembatas antara anggota sujud dan lantai. Bagaimana ketentuan? Adanya pembatas. Anggota sujud berapa? 7. Jabah, kening, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki atau ujung telapak kaki. Nah, yajuzu an yasjudal insanu bi'a'dha'ihi as-sab'a 'ala al-ard walau wujida ha'ilun bainahunna wa bainal ard. Dibolehkan seseorang sujud dengan 7 anggota tubuhnya walaupun antara anggota tubuh tadi ada pembatas dengan lantai. Nah, bagaimana penjelasannya itu? Anggota tubuh yang 7 itu bisa dibagi kepada beberapa bagian. Nah, yang pertama adalah ar-rukbatani wal qadaman. Itu kedua lutut dan kedua kaki. Untuk 4 anggota tubuh ini, yang mana 2 lutut dan 2 ujung telapak kaki ya. Nah, fahadhi ajma'al fuqaha ala adami wujud kasfihima wa annahu la yajibu an yubashiral arda. Jadi 2 lutut dan 2 ujung telapak kaki itu ijma' ahli fikih bahwa keduanya tidak wajib terbuka ketika salat. Mana yang tidak wajib terbuka? 2 lutut dan 2 telapak kaki. Tidak wajib terbuka. Artinya boleh tertutup. Bahkan nanti apalagi bagi wanita yang seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali 2 bahagian dari anggota tubuhnya yang tidak aurat di dalam salat itu. Jadi itu tidak ada ikhtilaf. Boleh tertutup. Jadi kalau dahulu, saya pernah dahulu ketika haji, ada yang mengajarkan kalau salat lepaskan sepatu. Jangan di atas pesawat. Kau pesawat goyang, sepatu kau lari-lari ke mama. Pakai saja. Ya kan harus terbuka. Tidak ada harus terbuka. Ijma' ulama, para fuqaha, bahwa 2 anggota tubuh ini, kalau dihitung tentu 4 jadinya, karena 2-2. Itu 2 lutut dan 2 ujung telapak kaki yang mesti terletak ketika sujud itu atau ketika berdiri menjadi penopang kita, itu tidak wajib dibuka atau tidak wajib harus bersentuhan langsung dengan lantai. Nah, apa dalilnya? Nah, dalil yang pertama adalah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau salat memakai sandal. Itu sahih riwayat. Nah, apalagi kalau menyapu sepatu. Sepatu kan tidak dibuka-buka selama disapu. Kalau orang salat itu, ya pakai sepatu itu. Nah, berdasarkan kepada riwayat yang sahih dan tidak ada perbedaan ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di antaranya memakai sandal, maka tentu kondisi demikian
Tidak bisa dibantah bahwa Nabi SAW lam yubasir, tidak menyentuh langsung lantai dengan telapak kaki beliau, karena ada sendal yang menjadi alas. Nah, dalil yang kedua adalah bahwa kedua lutut itu wajib ditutup, karena keduanya adalah bahagian dari aurat. Jadi untuk 4 anggota tubuh dari yang 7 tadi tidak ada ikhtilaf padanya. Ada yang wajib ditutup, yaitu kedua lutut, dan ada yang tidak harus terbuka. Artinya kalau terbuka tidak ada masalah. Ini laki-laki ya. Nah, tidak ada masalah. Dan untuk perempuan nanti terjadi ikhtilaf, karena mazhab Hanafi tidak menganggap al-qadaman, kedua telapak kaki itu Artinya apa? Kalau seseorang sholat dengan memakai alas kaki, maka tidak ada perbedaan pendapat bagi kalangan ulama bahwa kondisi seperti itu boleh untuk dijadikan atau dipakai sebagai ibadah salat. Ini keadaannya demikian. Ini tidak terlarang. Jadi tidak wajib dibuka. Boleh. Tapi kalau untuk lutut malah tidak boleh dibuka. Wajib malah ditutup. Kenapa? Karena bahagian dari aurat. Nah, sudah berapa dari 7 anggota tubuh yang selesai? 4. Tinggal berapa lagi? 3. Nah, itu bagian pertama tadi yang 4. Nah, kelompok yang kedua adalah al-yadan. Nah, al-yadan. Kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan la yajibu an yubashiral musalli al-arda biyadayhi. Tidak ada kewajiban. Ada kewajiban orang yang salat harus menyentuh lantai dengan kedua telapak tangannya tanpa ada batas. Tidak ada kewajiban. Nah, apa yang menjadi dalil? Ma akhrajahu al-Bukhari, apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau dari Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan kana al-qaum yusalluna bil amaimi wal qalanisi wa yaduhu fi kummatin fi kummihi. Para sahabat, al-qaum yang dimaksud di situ, kaum yang di situ adalah para sahabat sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Al-qaum yang dimaksud as-sahabat. Jadi Al-Hasan Al-Basri kan kalangan tabi'in. Beliau bertemu dengan para sahabat Nabi. Nah, apa yang beliau lihat? Para sahabat Nabi salat memakai imamah, sorban, memakai qalanis, topi, wa yaduhu, dan tangan salah seorang mereka itu fi kummihi, di dalam kedua lengan bajunya. Ini begini. Ya. Jadi yang tampak oleh Al-Hasan Al-Basri, sahabat itu salat pakai sorban, yang pakai sorban, yang pakai kedan tua, yang pakai topi. Ya. Ada yang begini. Tangannya itu dikumpul dalam lengan baju itu, kita sujud antara lengan bajunya dengan antara dengan ada beberapa
batas dengan hukum. Berdasarkan riwayat tersebut, maka para ulama mengatakan, menyimpulkan bahwa kalau ada penghalang antara telapak tangan dengan lantai, walaupun penghalang itu sesuatu yang bergerak dengan tubuh orang yang salat, ikut seperti lengan baju tadi, atau memakai sarung tangan. Nah, sarung tangan, apakah salatnya sah? Sah. Artinya apa? Tidak wajib. Kedua tangannya itu harus terbuka atau harus tidak ada batas antara tangannya dengan lantai. Tidak disyaratkan demikian. Artinya boleh dia sujud kalau telapak tangannya dengan lantai ada pembatas. Seperti orang sholat dengan kedua sarung tangan. Nah, tapi ada syarat, yaitu jangan sampai yang dia jadikan sebagai pembatas itu adalah salah satu dari anggota sujudnya. Contoh, dia letakkan yang satu di atas telapak, di punggung tangan yang satu lagi. Itu tidak benar. Walau wada'a yadan fawqa yadin, misalnya, kalau dia letakkan telapak tangan, begini dia sujud, kan ada sebagian orang yang begini. Nah, sujud dia begitu, seperti orang push up ya. Ini, apakah boleh? Tidak, tidak sah. Selama keduanya terletak walaupun ada pembatas, maka tidak ada masalah. Nah, sudah berapa? Sudah 6. Tinggal berapa lagi? 1. Nah, yang terakhir adalah al-jabhah, yaitu kening. Nah, ada beberapa macam kondisi. Yang pertama adalah kening itu tidak bersentuhan dengan lantai atau sejadah, yang hukum lantai tentunya, karena sesuatu yang tidak bergerak dan terletak di atas lantai maka hukumnya sama dengan lantai, walaupun hanya sejadah sebesar kepala saja, tetap dia hukumnya lantai. Nah, jadi kondisi yang pertama, antara kepala atau jabhah, kening orang yang salat itu ketika sujud terhalang oleh salah satu anggota sujud. Seperti dia letakkan telapak tangannya, kemudian dia sujud di atas telapak tangannya itu. Ini jelas sujudnya tidak sah. Itu keadaan pertama. Tidak boleh dia alas dengan tangannya. Misalnya ada orang yang salat terlambat, dapat di jalanan, kadang-kadang ketika umrah, ketika haji, angin terasuman, kemudian dialihnya, dialasnya kening dia dengan kedua telapak tangan dia supaya jangan menyentuh lantai. Dalam posisi seperti itu, sujud dia tidak memenuhi syarat, tidak sah. Kalau sujud tidak sah, jelas salat tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu yang membatas antara keningnya dengan tempat sujud dia bukan anggota sujud, bukan telapak tangan, dan tidak pula bersambung
atau tidak melekat kepada orang yang salat. Seperti apa? Sejadah, selendang yang dibentangkan dan berbagai macam ya. Nah, kan tidak melekat kepada orang yang salat. Nah, ini tidak ada keraguan, salatnya sah. Nah, kenapa? Karena di dalam Sahih Muslim terbukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud alal hasir, di atas anyaman, tikar anyaman. Nah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan juga dari hadis Anas ibni Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tikar salat beliau, anyaman, dan di atas itu beliau salat. Jadi kalau seseorang salat antara bumi, ya, lantai dengan keningnya beralas atau berbatas dengan sesuatu yang tidak bersambung, yang tidak melekat padanya, tidak bergerak dengan geraknya, tinggal di lantai. Nah, yang seperti itu la iskala fi, tidak ada keraguan, tidak ada kemuskilan sedikit pun bahwa sah sujud yang demikian. Jadi tidak usah ragu, pakai sejadah gimana? Sejadah kan tidak bergerak dengan kita, dia tidak melekat dengan kita. Dan itu sudah berdasarkan kepada dalil yang sahih, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Anas ibni Malik, bahwa Rasulullah juga punya tikar salat. Walaupun tikar salat Nabi tidak sehalus dan selembut tikar salat kita. Nah. Kemudian berikutnya adalah kondisi yang ketiga. Dua sudah selesai tadi. Ada yang sah batalnya, ada yang sah amalannya. Yang pertama jelas-jelas batal. Kalau yang menghalangi antara bumi dengan kening kita itu adalah anggota sujud kita pula, batal, tidak sah. Tapi kalau sesuatu yang terpisah dari kita, terletak di lantai, tidak melekat dengan kita, maka sujud di atas itu sahkah? Sah, tidak ada masalah pada. Nah, ada persoalan yang ketiga. Yang ketiga tidak seperti yang kedua, dia tidak di atas anggota sujud, artinya bukan tangannya yang jadi alas. Nah, tetapi sesuatu yang bersambung atau melekat dengannya, seperti dia sujud di atas ujung selendangnya, atau ibu-ibu acok, nah, mau kena dibentangkan, nah di atas itu sujud. Nah, nah, jadi bagaimana kalau seseorang sujud di atas sesuatu yang melekat dengannya, yang dia pakai ketika salat dan bergerak bersamanya, tidak terpisah darinya. Nah, kondisi yang seperti ini tentu ada dua keadaan. Yang pertama, ada kondisi hajat yang mendesak, atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan orang itu sujud karena ada situasi yang merumitkan sekali. Contoh, orang dapat sholat tapi posisinya di aspal. Sholat Jumat ini sedang panas terik. Nah, apakah ketika itu nyolatakkan saja kanyangnya supaya bisa malapu elo kulitnya terletak di situ, gitu ya?
atau di atas batu-batu yang tajam, yang sulit bagi dia untuk meletakkan. Nah ini menurut pandangan ulama, dalam kondisi seperti itu, maka dibolehkan, tidak harus ya, dibolehkan dan tidak makruh. Kenapa? Karena terbukti dari para sahabat, mereka yada'una ha'ilan, meletakkan, menjadikan ada pembatas antara kening mereka dengan tempat sujud mereka karena syiddatil har, karena panas yang terik. Fakana ahaduhum, dan salah seorang mereka, yasjudu ala kummihi min syiddatil har, sujud di atas lengan baju mereka karena panas yang sangat. Nah, berdasarkan itu, kalau hajat kondisi, maka dibolehkan, tidak ada karahahnya. Namun bagaimana kalau tidak ada hajat? Tidak ada keperluannya, tidak ada kondisi yang menuntut, yang mendesak untuk itu. Maka mengalas antara kening dengan lantai, ya, antara kening dengan lantai, dialas dengan sesuatu yang melekat kepada kita, tidak terpisah, maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu bila ha'ilin, sujud tanpa ada pembatas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan sorban yang beliau pakai sebagai alas untuk sujud beliau, tidak beliau jadikan lengan baju beliau sebagai alas untuk sujud beliau. Itu yang sabit dari Nabi, itu yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apabila seseorang melakukan yang seperti itu, nah, apakah salat dia sah? Salatnya sah, tetapi perbuatannya yang tidak ada tuntutan atau tidak ada kondisi yang menuntut dia untuk melakukan hal demikian, itu dimakruhkan dalam kesimpulan ulama. Nah, apakah kalau demikian kesimpulannya, apakah firash, alas-alas sujud itu mesti terpisah dari orang yang salat, seperti sejadah dan berbagai macam? Nah, jawabannya adalah bahwa yajuzu an yasjudal insan ala ha'ilin sawa'un akana min jinsil ard aw mimma suni'a biyadil insan. Dibolehkan seseorang untuk sujud di atas sesuatu yang menjadi pembatas antara dia dengan tanah atau dengan bumi. Apakah dia dari tanah juga atau dari yang lain terbuat, terserah. Nah, bidalil, dengan dalil bahwa Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah, sujud kadang ala tarafil firash, di sudut atau di pinggir firash, tempat kasur, tempat tidur beliau. Jadi karena memanjang gitu, beliau salat di situ. Artinya apa? Antara lantai dengan alas salat beliau tidak satu bahan. Nah, tetapi tidak ada pula dalil seperti yang dikatakan orang Syiah itu, yang sengaja membuat, ya, sengaja membuat bulatankah atau segi empatkah atau segi berapakah, terserah, yang mereka bawa setiap mereka salat dengan alasan bahwa sujud mesti di atas tanah. Dan itu
style orang Syiah. Nah, apalagi pakai persyaratan pula bahwa tanah itu dibuat dari tanah Karbala, tempat gugurnya cucu Nabi Al-Husain radhiyallahu anhu. Tidak ada alasan itu. Nabi SAW tidak mengambil tanah Ka'bah untuk beliau buat sebagai tempat sujud beliau di atas tikar dan sebagainya. Jadi itu jelas bid'ah munkarah. Bid'ah yang mungkar. Membuat yang seperti itu dari tanah Karbala dan macam, dan itu keyakinan khurafat. Jadi tidak ada masalah seseorang memiliki sajadah atau memiliki alas tempat solat, walaupun dia berbeda dari jenis lantai dan berbagai macam. Ini kesimpulan diambil oleh ulama dari amalan Nabi SAW. Dengan demikian, secara umum tidak ada halangan bagi seseorang untuk sujud di atas alas. Apakah alas tadi terpisah darinya seperti sejadah atau tidak terpisah, tidak mengakibatkan batal. Namun ada kondisi-kondisi yang dimakruhkan, yaitu ketika orang menghalangi keningnya bersujud di lantai atau di atas alas yang telah dihukum sama dengan lantai, dia alas juga dengan bahagian dari alas yang melekat dengannya tanpa ada situasi dan kondisi yang menuntut, maka pada waktu itulah dimakruhkan.